Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan, apakah kalimat at-ta'ifatul mansurah, al-ghuraba, as-salaf, al-sunnah wal jamaah semuanya keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Justru ahlu sunnah wal jamaah yang memasyhurkan adalah para sahabat. Adapun at-ta'ifatul mansurah, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Termasuk al-ghuraba, termasuk salaf. Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salafi adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, justru ini dimasyhurkan oleh Ibnu Abbas, dimasyhurkan oleh para sahabat. Perkecualian apa yang dimaksud jika ada rumah atau masjid yang dilindungi dari bencana? Ya terserah Allah, terserah Allah. Misalnya waktu itu di mana? Di Aceh misalnya tsunami, dan masjid besar itu apa? Baitur Rahim ya, masih berdiri kokoh, gitu. Terserah Allah. Kenapa? Gak ada yang tahu. Orang masjid-masjid lain roboh, atau mungkin memang karena kokoh, kuat, tinggi. Misalnya ada tidak terlalu kokoh, malah reot, tapi selamat, ya terserah. Nggak ada yang bisa jawab. Orang yang kemarin sebelah sono sama-sama reot, ambruk juga, habis juga, hanyut juga. Intinya itu kehendak Allah. Artinya sunnatullah itu berlaku, berjalan. Bolehkah membanding-bandingkan istri kita dengan orang lain sekalipun tujuannya baik? Tujuan baik, tujuan apa? Saya kira malah menjadi kufur nikmat. Jangan. Kalau kita selalu melihat yang di atas kita, maka sulit bagi kita mau bersyukur. Walaupun istri kita cantik sekali, walaupun harta kita banyak sekali, di garasinya sudah ada 4 mobil bagus-bagus, tapi sulit dia bersyukur. Kenapa? Karena yang dia lihat itu teman-teman dia, ya, di depan, di atas rumahnya ada apa itu, helipad, ya, gimana mau bersyukur? Mobil 4, mobil 5 ya kan? Yang punya helipad yang masih kalah lagi, dan begitu seterusnya, nggak akan selesai. Kalau yang dilihat terus yang lebih atas, maka lihatlah yang lebih bawah dari kita. Walaupun rumah kita jelek, kita lihat saudara kita yang belum punya rumah, bertahun-tahun masih ngontrak. Dengan demikian, insya Allah kita akan bersyukur. Apakah kita harus selalu minta tolong kepada Allah agar Allah menjauhkan diri kita dari berbagai macam maksiat? Jelas, jelas. Kenapa selama ini kita tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak korupsi, tidak mencuri? Kenapa? Satu jawaban, apa? Karena ditolong oleh Allah. Kenapa antum bisa sholat berjamaah di awal waktu? Banyak di antara antum yang selalu bangun malam, banyak di antara antum yang mudah membantu sesama. Kenapa? Jawabannya satu. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah. Kalau Allah nggak tolong, sujud 1 kali nggak bakal bisa. Sujud 1 kali, bukan sholat 1 rakaat, bukan. Sujud 1 kali, nggak akan sanggup, nggak akan bisa. Kenapa? Sudah di mulut nih Abu Thalib, ya, sudah mau mengucapkan La ilaha illallah, gagal. Kenapa?
karena tidak ditolong oleh Allah. Kalau Allah mau tolong Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, selesai dan akan masuk surga insyaallah. Tapi Allah gak tahu, kamu gak mau. Loh, kenapa gak mau? Ya terserah. Karena Abu Talib baik sekali, berjasa sekali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, cinta sekali, sayang sekali kepada Rasulullah. Rasulullah juga cinta kepada Abu Talib. Terserah. Itu rahasia hanya Allah yang tahu. Dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Abu Talib, manusia yang sangat berjasa kepada Nabi SAW. Betul-betul rahasia. Kehendak Allah, keinginan Allah betul-betul rahasia. Apakah berhukum dengan hukum selain Allah itu disebut sebagai syirik modern? Saya kira nggak ada istilah syirik modern. Dosa itu tidak ada yang modern. Dosa itu semuanya kuno. Sampai kepada yang aneh ya, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, ini aneh. Ya, itu modern apa kuno? Kuno sekali. Ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW di negeri Sodom, umatnya Nabi Lot, kuno sekali. Jadi kemaksiatan itu nggak ada yang modern. Mungkin bentuknya, mungkin caranya. Adapun berzina, minum khamr, berjudi, menipu, semuanya ada dari itu. Teknisnya yang berbeda jelas. Haramkah praktek jualan barang secara kredit, termasuk kredit emas? Iya, yang emas, yang kebutuhan sehari-hari, yang zat-zat ribawi, itu yang haram. Adapun unta, kalau sekarang mobil, boleh. Bahkan Barirah itu udah dibeli oleh Aisyah dengan cara nyicil, mengangsur, kredit istilah kita kan. Jadi kredit itu haramnya bukan kreditnya, tapi dibiayai oleh pihak ketiga, dibiayai oleh leasing, dibiayai oleh bank. Ya tentu penjualnya menerima cash 50 juta misalnya. Kita bayarnya ke bank itu nyicil dan nggak mungkin 50 juta, bisa 60, bisa 70. Haramnya di situ, haramnya di situ. Maka seandainya bank itu punya perumahan, bangun perumahan, punya dealer, jualan mobil, insya Allah ini halal sehalal. Nah, sayang justru bank-bank tidak boleh punya sektor real seperti itu, haramnya di situ. Kalau bank itu jualan mobil, kita beli sama bank, harganya berapa terserah bank. Dicicil berapa tahun, ya tergantung kesepakatan. Yang haram tadi, bank itu cuma nangani. Jadi kalau mau jujur, pinjam uang 50 juta kepada bank, kembalinya 70 juta, riba kan? Buat beli mobil. Kalau mau jujur seperti itu, kalau mau jujur sebetulnya, ya, cuma diputar-putar. Apa benar jika ada orang punya ilmu hitam atau ilmu syirik, punya jimat dan lain-lain, maka matinya akan lama dan dipersulit? Butuh dalil. Kalau memang ada dalil, sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh kita ngarang sendiri. Ya. Betapa banyak orang-orang kafir yang matinya itu kena nyaman, tapi sebetulnya dia sakit luar biasa. Kan sudah menuju alam akhirat, kan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apakah sakit ketika sakaratul maut itu pasti terlihat oleh yang hidup? Tidak. Di mata orang yang hidup ya biasa. Ya mungkin lama, misalnya sejam 2 jam,
ada yang koma beberapa hari, tapi niatnya kan tenang, diam. Apakah kemudian tidak sakit? Sakit, insyaallah. Ya, itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rahmatullahi wa barakatuh.